2. Cinta antara orang tua dan anak. Bayi ketika lahir akan merasa takut mati jika nasib baik tidak melindunginya dari kecemasan karena keterpisahannya dari sang ibu dan dari keberadaannya dalam kandungan. Bahkan setelah lahir, si bayi hampir tidak ada bedanya dengan saat sebelum lahir. Ia tidak dapat mengenali objek apapun, belum menyadari dirinya sendiri dan dunia di luar dirinya. Ia hanya merasakan rangsangan positif dari kehangatan dan makanan, serta belum membedakan kehangatan dan makanan dengan sumbernya, sang ibu. Ibu adalah kehangatan, ibu adalah makanan, ibu adalah kondisi, kepuasan, dan keamanan yang menyenangkan. Untuk menggunakan istilah Freud, inilah salah satu bentuk narsisisme. Realitas luar, orang dan benda hanya mempunyai arti memuaskan atau mengecewakan kondisi dalam tubuh. Yang nyata hanyalah apa yang ada di dalam. Yang nyata dari hal-hal luar hanyalah yang berkaitan dengan kebutuhan saya, tidak pernah dalam hubungannya dengan sifat atau kebutuhan itu sendiri. Ketika anak tumbuh dan berkembang, ia kemudian mampu merasakan segala sesuatu sebagaimana adanya. Kepuasan ketika diberi makan dibedakan dengan puting susu, payudara dengan ibunya. Sesungguhnya si anak mengalami rasa hausnya, susu yang memuaskannya, payudara dan ibu sebagai entitas-entitas yang berbeda. Ia belajar merasakan berbagai hal sebagai sesuatu yang berbeda, mempunyai eksistensinya sendiri. Pada titik ini, ia belajar memberi nama padanya. Pada saat yang bersamaan, ia belajar menghadapinya, belajar bahwa api itu panas dan menyakitkan, bahwa tubuh ibu hangat dan nyaman, bahwa kayu itu keras dan berat, bahwa kertas ringan dan dapat disobek. Ia belajar bagaimana menghadapi orang, bahwa ibu akan tersenyum kalau saya makan, bahwa ia akan memeluk kalau saya menangis, bahwa ia akan memuji kalau saya buang air besar. Semua pengalaman ini semakin mengkristal dan menyatu dalam pengalaman saya dicintai. Saya dicintai karena saya adalah anak ibu. Saya dicintai karena saya tak berdaya. Saya dicintai karena saya cantik, mengagumkan. Saya dicintai karena ibu membutuhkan saya. Dikatakan dalam rumusan yang lebih umum, saya dicintai karena siapa saya, atau mungkin lebih akurat, saya dicintai karena saya. Pengalaman dicintai oleh ibu ini merupakan pengalaman pasif. Tidak ada yang harus saya lakukan supaya saya dicintai. Cinta ibu tidaklah bersyarat. Yang harus saya lakukan hanyalah menjadi anaknya. Cinta ibu adalah suatu kebahagiaan, kedamaian, tidak perlu dicari, tidak perlu dituntut. Namun juga ada sisi negatif pada cinta ibu yang tak bersyarat. Bukan hanya tidak perlu dituntut, melainkan juga tidak dapat dicari, dibuat, dikendalikan. Jika ada, itu tidak ubahnya suatu berkah. Jika tidak ada, segala keindahan seakan-akan telah lenyap dari kehidupan, dan tidak ada yang dapat saya lakukan untuk menciptakannya. Bagi kebanyakan anak sebelum usia antara 8,5 hingga 10 tahun, masalahnya terutama adalah persoalan dicintai. Dicintai karena siapa dirinya. Hingga usia ini anak belum mencintai. Ia menanggapi dengan syukur, sungguh senang jika dicintai. Pada titik perkembangan anak seperti ini ada satu faktor baru yang muncul, perasaan baru untuk melahirkan cinta dengan aktivitasnya sendiri. Untuk pertama kalinya anak berpikir untuk memberikan sesuatu kepada ibu atau ayah. Membuat sesuatu, sebuah puisi, gambar atau apapun. Untuk pertama kalinya dalam kehidupan anak, gagasan tentang cinta diubah dari dicintai menjadi mencintai, menjadi menghasilkan cinta. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun dari mula pertama ini ke pendewasaan cinta. Anak yang sekarang mungkin menjadi remaja sesungguhnya telah mengatasi keegosentrisannya. Orang lain tidak lagi pertama-tama merupakan alat pemuasan kebutuhannya sendiri.
Kebutuhan orang lain sama pentingnya dengan kebutuhan dirinya, bahkan lebih penting. Memberi menjadi lebih memuaskan, lebih membahagiakan daripada menerima. Mencintai bahkan lebih penting daripada dicintai. Dengan mencintai, ia meninggalkan penjara kesendirian dan isolasi yang disebabkan oleh kondisi narsisisme dan keterpusatan diri. Ia merasakan semacam penyatuan baru, hubungan berbagi, dan kesatuan. Lebih dari itu, ia merasakan potensi untuk memberikan cinta dengan mencintai daripada ketergantungan menerima dengan dicintai dan karenanya merasa kecil, tak berdaya, lemah, atau menyenangkan. Cinta yang kekanak-kanakan mengikuti prinsip, saya mencintai karena saya dicintai. Cinta yang dewasa mengikuti prinsip, saya dicintai karena saya mencintai. Cinta yang tidak dewasa mengatakan, saya mencintaimu karena saya membutuhkanmu. Cinta yang dewasa mengatakan, saya membutuhkanmu karena saya mencintaimu. Perkembangan kapasitas cinta berkaitan erat dengan perkembangan objek cinta. Bulan-bulan dan tahun-tahun pertama sang anak adalah saat ia sangat lekat dengan ibunya. Kelekatan ini mulai sejak saat belum lahir ketika ibu dan anak masih satu, meskipun mereka adalah dua. Kelahiran mengubah situasi itu dalam beberapa hal, tetapi tidak sebanyak kelihatannya. Anak meskipun telah hidup di luar kandungan sepenuhnya masih tergantung pada ibunya. Namun dari hari ke hari ia semakin mandiri. Ia belajar berbicara, berjalan, dan menggali dunianya sendiri. Hubungan dengan ibu berkurang, beberapa makna pentingnya, dan sebaliknya hubungan dengan ayah justru lebih penting. Untuk memahami peralihan dari ibu ke ayah ini, kita harus mengerti bahwa beberapa perbedaan mendasar dalam sifat antara cinta ibu dan ayah. Kita telah membicarakan cinta ibu. Sifat dasar cinta ibu adalah tidak bersyarat. Ibu mencintai bayinya yang baru lahir karena bayi itu adalah anaknya, bukan karena anak itu telah memenuhi syarat tertentu atau sesuai dengan harapan tertentu. Kalau di sini saya berbicara tentang cinta ibu dan ayah, tentu saja saya berbicara tentang tipe ideal dalam pengertian Max Weber atau pola dasar dalam pengertian Jung, dan tidak berarti bahwa setiap ibu dan ayah mencintai seperti itu. Saya mengacu pada prinsip ibu dan ayah yang tercermin dalam pribadi ibu dan ayah. Cinta yang tak bersyarat sesuai dengan salah satu kerinduan paling mendalam, bukan hanya anak, melainkan setiap manusia. Di sisi lain, dicintai karena kebaikan seseorang, karena seseorang pantas menerimanya. Selalu menyisakan keraguan, mungkin saya merasa tidak senang dengan orang yang saya inginkan untuk mencintai saya. Mungkin ini atau itu, selalu ada ketakutan bahwa cinta bisa lenyap. Lebih dari itu, cinta yang patut diterima dengan mudah meninggalkan perasaan pahit bahwa seseorang tidak dicintai karena dirinya, bahwa seseorang dicintai hanya karena orang senang, bahwa dalam analisis akhir, seseorang tidak dicintai sepenuhnya, melainkan dimanfaatkan. Tidak aneh bahwa kita semua lekat dengan kerinduan pada cinta ibu, seperti anak-anak atau juga orang dewasa. Kebanyakan anak cukup beruntung karena mendapatkan cinta ibu. Hal ini akan dibahas nanti. Pada orang dewasa, kerinduan yang sama jauh lebih sulit dipenuhi. Dalam perkembangan yang paling memuaskan, hal itu merupakan komponen dari cinta erotis yang normal. Hal itu seringkali menemukan wujudnya dalam bentuk agama, lebih sering dalam bentuk neurotik. Hubungan dengan ayah cukup berbeda. Ibu adalah rumah asal kita. Ia adalah alam, tanah, dan samudra. Ayah tidak menunjukkan rumah alami seperti itu. Ayah mempunyai sedikit hubungan dengan anak pada tahun-tahun pertama hidupnya, dan arti penting dirinya bagi anak pada periode awal tidak dapat dibandingkan dengan ibu. Namun meskipun ayah tidak mencerminkan dunia alam, ia mewakili kutub lain dari eksistensi manusia. Dunia pemikiran, hal-hal ciptaan manusia, hukum dan ketertiban, disiplin, serta perjalanan dan petualangan. Ayah adalah seorang yang mengajar anak, yang menunjukkan kepadanya jalan ke dunia. Fungsi ini berkaitan erat dengan perkembangan sosioekonomi. Jika ada harta kekayaan dan harta kekayaan itu dapat diwarisi oleh salah satu anak laki-lakinya, ayah mulai mencari anak laki-lakinya yang mana yang kepadanya dapat ia wariskan harta kekayaannya. Biasanya yang dipilih adalah anak laki-laki yang dalam pandangan ayah paling pas untuk menjadi penerusnya, yang paling menyukai dirinya dan karenanya yang paling ia sukai. Cinta bapak adalah cinta bersyarat.
Prinsipnya adalah aku mencintaimu karena kamu memenuhi harapanku, karena kamu melakukan tugasmu, karena kamu menyukai aku. Seperti halnya cinta ibu yang tak bersyarat, dalam cinta bapak yang bersyarat kita menemukan aspek negatif dan positif. Aspek negatif itu adalah kenyataan bahwa cinta bapak memang patut diterima, karena cinta itu akan hilang jika seseorang tidak melakukan apa yang diharapkan. Pada kenyataannya, dalam sifat cinta bapak, kepatuhan menjadi sifat utama, dan pembangkangan merupakan dosa utama, dan hukumannya adalah pencabutan cinta bapak. Sisi positifnya juga sama penting. Karena cintanya bersyarat, saya dapat melakukan sesuatu untuk mendapatkannya. Saya dapat memperjuangkannya, cintanya tidaklah di luar kendali saya, seperti cinta ibu. Sikap ibu dan ayah terhadap anaknya sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Bayi membutuhkan cinta ibu yang tak bersyarat serta perawatan secara psikologis dan fisik. Setelah usia 6 tahun, anak mulai membutuhkan cinta bapak, otoritas, dan tuntunannya. Ibu bertugas membuat dirinya terjamin dalam hidup. Ayah bertugas mengajarinya, menuntunnya dalam mengajari permasalahan yang dihadapi anak dalam masyarakat di mana ia lahir. Idealnya, cinta ibu tidak berusaha menghalangi anak untuk berkembang, tidak berusaha memanjakan ketidakberdayaannya. Ibu perlu mempunyai keyakinan dalam hidup sehingga tidak terlampau cemas dan dengan demikian tidak menularkan kegelisahannya kepada anak. Dalam hidupnya, ia perlu mempunyai kehendak agar anak menjadi semakin mandiri dan akhirnya terlepas dari dirinya. Cinta bapak seharusnya dituntun oleh prinsip dan pengharapan. Perlu sabar dan tenggang rasa, bukan mengancam dan otoriter. Perlu meningkatkan perasaan mampu pada anak yang sedang bertumbuh dan akhirnya memungkinkan anak mempunyai otoritasnya sendiri dan melepaskan diri dari ayahnya. Pada akhirnya, pribadi yang dewasa sampai pada titik di mana ia mempunyai sifat ibu dan ayahnya. Seakan-akan ia memiliki nurani ibu dan ayah. Nurani ibu mengatakan, tidak ada kelakuan buruk atau kejahatan yang dapat mencabut cinta dan harapanku untuk hidup dan kebahagiaanmu. Nurani ayah mengatakan, seandainya kamu berbuat salah, kamu tak pelak akan menerima konsekuensi tertentu dari kesalahanmu dan kamu harus benar-benar mengubah caramu agar aku menyukai dirimu. Pribadi yang dewasa terbebas dari sosok luar ibu dan ayah, serta mengejawantahkannya dalam jati diri. Namun, berbeda dengan konsep Freud tentang superego, pribadi itu mengejawantahkannya dalam jati diri bukan dengan memasukkan ibu dan ayah, melainkan membangun nurani ibu dengan kemampuannya sendiri untuk mencintai, dan nurani ayah berdasarkan nalar dan pertimbangannya. Lebih dari itu, pribadi yang dewasa mencintai dengan nurani ibu dan ayah, meskipun dalam kenyataannya keduanya tampak bertolak belakang satu sama lain. Jika hanya menggunakan nurani ayah, ia akan menjadi kejam dan tidak manusiawi. Jika hanya menggunakan nurani ibu, ia akan cenderung kehilangan pertimbangan serta menghalangi perkembangan dirinya dan orang lain. Perkembangan dari kelekatan yang berpusat pada ibu, kelekatannya yang berpusat pada ayah, serta sintesis akhirnya menyediakan basis bagi kesehatan mental dan pencapaian kedewasaan. Kegagalan dalam perkembangan ini menjadi penyebab bagi neurosis. Meskipun melewati cakupan buku ini dalam pengembangan tren pemikiran ini secara lebih utuh, beberapa penjelasan singkat mungkin membantu memperjelas pernyataan ini. Salah satu penyebab perkembangan neurosis dapat dilihat dalam kenyataan di mana seorang anak laki-laki mempunyai ibu yang mencintai, tetapi terlalu sabar atau terlalu menguasai, serta ayah yang lemah dan tidak peduli. Dalam kasus ini mungkin tetap hidup dalam kelekatan awal dengan ibu, dan berkembang menjadi pribadi yang tergantung pada ibu, merasa tidak berdaya, mempunyai karakter kuat sebagai pribadi yang reseptif yaitu nerimo, perlu dilindungi, perlu diperhatikan, serta kurang mempunyai sifat ayah, disiplin, mandiri, dan kemampuan untuk menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Ia mungkin berusaha menemukan ibu pada semua orang, kadangkala pada wanita dan kadangkala pada pria yang mempunyai otoritas dan kekuasaan. Di sisi lain, jika ibunya dingin, tidak tanggap, dan terlalu menguasai, ia mungkin mengalihkan kebutuhan akan perlindungan ibu kepada ayahnya. Dan karena sosok ayah dalam hal ini, hasil akhirnya sama dengan kasus yang pertama, atau ia akan menjadi pribadi yang berorientasi pada ayah secara berat sebelah, sepenuhnya tunduk pada prinsip hukum,
ketertiban dan otoritas, serta kurang memiliki kemampuan untuk mengharapkan atau menerima cinta yang tak bersyarat. Perkembangan ini semakin kuat jika ayah adalah orang yang otoriter dan pada saat yang sama sangat lekat dengan anak laki-laki itu. Yang khas dalam seluruh perkembangan neurosis ini adalah kenyataan bahwa satu prinsip, entah ayah atau ibu, gagal berkembang, dan inilah perkembangan neurosis yang lebih berat, bahwa peran ibu dan ayah membingungkan, baik dalam hubungannya dengan orang luar maupun dalam kaitannya dengan peran tersebut di dalam diri pribadi. Penjelasan lebih jauh mungkin menunjukkan bahwa tipe-tipe neurosis tertentu seperti neurosis obsesional berkembang lebih berdasarkan kelekatan dengan ayah yang berat sebelah, sementara yang lain seperti histeria, alkoholisme, serta ketidakmampuan untuk menegaskan diri sendiri dan mengatasi hidup secara realistis merupakan akibat dari kelekatan yang berpusat pada ibu. Ketiga, objek cinta. Cinta pertama-tama bukanlah hubungan yang pribadi tertentu. Hubungan dengan pribadi tertentu. Cinta adalah sikap, suatu orientasi karakter yang menentukan jalinan seorang pribadi dengan dunia secara keseluruhan, bukan pada suatu objek cinta. Jika seorang pribadi mencintai hanya satu orang dan acuh tak acuh dengan sama yang lainnya, cintanya bukanlah cinta, melainkan kelekatan timbal balik atau egotisme yang meluas. Namun kebanyakan orang percaya bahwa cinta dibentuk oleh objek, bukan oleh kemampuan. Pada kenyataannya mereka bahkan percaya bahwa itu adalah bukti dari intensitas cinta mereka karena mereka tidak mencintai orang lain kecuali orang yang dicintai. Inilah kekeliruan yang sama seperti telah kita sebutkan di atas, karena tidak melihat bahwa cinta adalah sebuah aktivitas, kekuatan jiwa. Orang percaya bahwa yang perlu ditemukan hanyalah objek yang tepat, dan setelah itu segala sesuatunya akan berjalan sendiri. Sikap ini dapat dibandingkan dengan sikap seseorang yang ingin melukis, tetapi bukannya mempelajari seni itu, melainkan menyatakan bahwa dirinya hanya cukup menunggu objek yang tepat, dan bahwa dirinya cukup menunggu objek yang tepat, dan bahwa ia akan melukiskannya dengan indah jika sudah menemukannya. Jika benar-benar mencintai seseorang, saya mencintai semua orang. Saya mencintai seluruh dunia, saya mencintai kehidupan. Jika bisa mengatakan kepada orang lain, saya mencintai kamu, saya harus mampu mengatakan saya mencintai semua orang. Saya mencintai seluruh dunia, saya mencintai kamu dan juga diriku. Namun mengatakan bahwa cinta adalah sebuah orientasi yang mengacu pada semua dan tidak pada satu, tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan di antara berbagai macam cinta, yang tergantung pada macam objek yang dicintai. Cinta sesama. Cinta paling fundamental yang mendasari semua jenis cinta adalah cinta sesama. Yang saya maksudkan adalah rasa tanggung jawab, kepedulian, respek, pemahaman tentang manusia lain, kehendak untuk melestarikan kehidupan. Inilah jenis cinta yang dikatakan dalam kitab suci. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cinta sesama adalah cinta pada seluruh umat manusia. Cinta ini ditandai oleh sama sekali tidak adanya eksklusivitas. Jika telah mengembangkan kapasitas untuk mencintai, tak pelak saya mencintai sesama saya. Dalam cinta sesama terdapat pengalaman penyatuan dengan semua manusia, solidaritas manusia, keutuhan manusia. Cinta sesama didasarkan pada pengalaman bahwa kita semua adalah satu. Perbedaan bakat, kecerdasan, dan pengetahuan tidaklah banyak, artinya dibandingkan dengan identitas inti umat manusia. Untuk merasakan identitas ini, yang perlu dilakukan adalah menembus lapisan luar ke bagian intinya. Jika memperhatikan orang lain hanya pada permukaan, saya semata-mata memperhatikan perbedaan yang memisahkan kita. Jika menembus ke jati dirinya, saya menemukan identitas kita, fakta persaudaraan kita. Jalinan dari pusat ke pusat, bukan dari luaran ke luaran, adalah jalinan yang memusat, atau seperti diungkapkan dengan sangat indah oleh Simon Weil,
kata-kata yang sama. Misalnya seorang mengatakan kepada istrinya, "Aku mencintaimu." Bisa biasa-biasa saja atau luar biasa tergantung pada cara mengatakannya. Dan cara ini tergantung pada kedalaman lubuk hati seseorang yang darinya kata-kata itu keluar tanpa keinginan untuk dapat melakukan sesuatu. Dan dengan kesesuaian yang mengagumkan, kata-kata itu merambah ke lubuk hati orang yang mendengarnya. Maka jika mempunyai ketajaman pendengaran bisa melihat apa nilai dari kata-kata itu. Cinta sesama adalah cinta antar kesetaraan, tetapi setara apapun, sungguhnya kita tidak selalu setara. Karena kita adalah manusia, kita semua membutuhkan bantuan. Hari ini saya, besok Anda. Namun kebutuhan akan bantuan ini tidak berarti bahwa pihak yang satu tidak berdaya, sedangkan pihak yang lain kuat. Ketidakberdayaan adalah kondisi sementara. Kemampuan untuk berdiri dan berjalan di atas kaki sendiri adalah kondisi permanen dan lazim. Namun, cinta pada orang yang tidak berdaya, cinta pada orang miskin dan orang asing adalah awal dari cinta sesama. Mencintai saudara sendiri bukanlah suatu prestasi. Binatang mencintai dan merawat anaknya. Orang yang tak berdaya mencintai tuanya karena hidupnya tergantung padanya. Anak mencintai orang tuanya karena ia membutuhkan mereka. Hanya dalam cinta pada mereka yang tidak mengabdi pada satu kepentingan, cinta mulai terbentang. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, secara khusus ditandaskan bahwa objek pokok cinta manusia adalah orang miskin, orang asing, janda dan yatim piatu, dan akhirnya musuh bangsa, yaitu orang Mesir dan orang Edom. Dengan mengasihi sesamanya yang tak berdaya, seseorang mulai mengembangkan cinta kepada sesamanya. Dan dalam cintanya kepada dirinya sendiri, ia juga mencintai pihak yang membutuhkan bantuan yang lemah dan yang terancam. Kasih sayang menuntut pemahaman dan pengenalan. Kamu mengenal keadaan jiwa orang asing. Kitab suci Perjanjian Lama. Sebab kamu maupun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir, maka cintailah orang asing. Cinta ibu. Kita telah membahas sifat cinta ibu dalam bagian sebelumnya yang mendiskusikan perbedaan antara cinta ibu dan ayah. Cinta ibu, seperti telah saya kemukakan, merupakan pernyataan tak bersyarat terhadap kehidupan anak dan kebutuhannya. Namun ada satu hal penting yang perlu ditambahkan pada deskripsi tersebut. Pernyataan terhadap kehidupan anak mempunyai dua aspek. Yang satu adalah kepedulian dan tanggung jawab yang mutlak diperlukan untuk memelihara kehidupan anak dan pertumbuhannya. Aspek yang lain lebih daripada sekedar pemeliharaan. Aspek itu adalah sikap yang menanamkan cinta pada kehidupan dalam diri anak, yang memberinya perasaan. Hidup itu baik adanya, entah menjadi anak laki-laki atau perempuan, berada di bumi ini baik adanya. Kedua aspek cinta ibu ini diungkap secara sangat ringkas dalam cerita kitab suci tentang penciptaan. Allah menciptakan dunia dan manusia. Hal ini jelas merupakan kepedulian dan pernyataan pada kehidupan. Namun Allah melampaui syarat minimal ini. Setiap hari setelah menciptakan bumi dan isinya serta manusia, Allah bersabda, baik adanya. Cinta ibu dalam tahap kedua ini membuat anak merasa dilahirkan itu baik adanya. Hal ini menanamkan cinta pada kehidupan dalam diri anak, dan bukan hanya keinginan untuk tetap hidup. Gagasan yang sama mungkin juga terungkap dalam simbolisme kitab suci yang lain. Tanah terjanji, tanah selalu menjadi simbol ibu, digambarkan berlimpah-limpah susu dan madunya. Susu merupakan simbol dari aspek pertama cinta, yaitu kepedulian dan pernyataan. Madu melambangkan manisnya kehidupan, cinta padanya dan kebahagiaan menjalani kehidupan. Sebagian besar ibu mampu memberikan susu, tetapi hanya sedikit yang juga memberikan madu. Untuk dapat memberikan madu, seorang ibu seharusnya tidak hanya menjadi ibu yang baik, tetapi pribadi yang bahagia. Dan banyak ibu tidak mencapai tujuan ini. Pengaruhnya terhadap anak hampir tidak dapat dibesar-besarkan. Cinta ibu pada kehidupan sama menularnya dengan kecemasannya. Kedua sikap ini mempunyai pengaruh yang mendalam pada kepribadian anak secara keseluruhan.
memang dapat dibedakan antara anak-anak dan orang dewasa yang hanya mendapatkan susu dan madu. Berbeda dengan cinta sesama dan cinta erotis yang merupakan cinta antar kesetaraan, hubungan ibu dan anak sesuai dengan sifatnya merupakan hubungan ketidaksetaraan di mana yang satu membutuhkan bantuan penuh dan yang lain memberikannya. Itulah sebabnya karakter altruistis dan tidak mementingkan diri sendiri membuat cinta ibu dianggap sebagai jenis cinta yang paling tinggi dan paling suci di antara semua ikatan emosional. Namun, tampak bahwa pencapaian cinta ibu yang nyata tidak terletak pada cinta ibu dan bayi yang mungil, melainkan pada cintanya terhadap anak yang sedang tumbuh. Pada kenyataannya, hampir semua ibu adalah ibu yang mencintai sejauh si bayi masih kecil dan masih sepenuhnya tergantung pada dirinya. Sebagian besar wanita menginginkan anak, merasa bahagia dengan anak yang baru lahir, dan sangat ingin merawatnya. Memang demikian kenyataannya, meskipun mereka tidak mendapatkan balasan apapun dari si anak, kecuali senyum atau ekspresi kepuasan di wajahnya. Tampak bahwa sikap cinta ini untuk sebagian berakar dalam perangkat naluriah yang ditemukan pada binatang dan kaum Hawa. Namun seberapapun kemungkinan kadar faktor naluriah ini, juga ada faktor-faktor psikologis manusiawi tertentu yang berperan pada jenis cinta ibu ini. Salah satunya mungkin ditemukan dalam elemen narsistis pada cinta ibu. Karena si bayi masih merasa merasa sebagai bagian dari dirinya. Cinta dan kegandrungannya mungkin menjadi kepuasan bagi narsisismenya. Motivasi ini mungkin ditemukan dalam kehendak lain si ibu akan kekuasaan atau rasa memiliki. Anak yang tak berdaya dan sepenuhnya tunduk pada kehendaknya adalah objek pemuasan yang wajar bagi wanita yang ingin menguasai dan memiliki. Meskipun yang sering muncul adalah motivasi-motivasi seperti itu, mungkin semuanya itu tidak terlalu penting dan universal dibandingkan dengan motivasi yang dapat disebut sebagai kebutuhan akan transendensi. Kebutuhan akan transendensi ini adalah salah satu kebutuhan manusia yang paling dasar, yang bersumber pada fakta kesadaran dirinya, pada kenyataan bahwa ia tidak puas dengan perannya sebagai ciptaan, bahwa ia tidak dapat menerima dirinya seperti dadu yang dilempar keluar dari cangkir pengocoknya. Ia perlu merasa seperti penciptanya, menjadi pihak yang mentransendensikan peran pasifnya sebagai yang diciptakan. Ada banyak cara untuk mencapai kepuasan penciptaan ini. Cara yang paling lumrah dan sekaligus paling mudah untuk mencapainya adalah kepedulian dan cinta ibu pada hasil ciptaannya. Ia mentransendensikan dirinya ke dalam diri si bayi. Cintanya pada si bayi memberikan makna dan nilai penting pada hidupnya. Dalam ketidakmampuan laki-laki untuk memenuhi kebutuhannya akan transendensi dengan mengandung anak, ada desakan untuk mentransendensikan dirinya sendiri dengan penciptaan hal-hal buatan manusia dan gagasan. Namun anak harus bertumbuh. Ia harus keluar dari kandungan ibunya, lepas dari payudara ibunya. Pada akhirnya ia harus menjadi seorang manusia yang sepenuhnya terpisah. Hakikat cinta ibu adalah merawat pertumbuhan anak, dan itu berarti menginginkan anaknya terpisah dari dirinya. Inilah perbedaan mendasar dengan cinta erotis. Dalam cinta erotis, dua orang yang terpisah menjadi satu. Dalam cinta ibu, dua orang yang satu menjadi terpisah. Ibu tidak hanya harus menenggang rasa, ia harus memiliki keinginan dan mendukung agar anaknya terpisah dari dirinya. Persis pada tahap inilah cinta ibu menjadi tugas yang sulit, yang menuntut kemauan untuk tidak mementingkan diri sendiri, kemampuan untuk memberikan segalanya dan tidak menginginkan apapun selain kebahagiaan pihak yang dicintainya. Pada tahap ini pula, banyak ibu gagal menunaikan cinta ibu. Wanita yang narsistis, menguasai dan memiliki bisa berhasil menjadi ibu yang mencintai sejauh si anak masih kecil. Hanyalah wanita yang benar-benar mencintai, wanita yang paling bahagia untuk memberi daripada menerima, dan kukuh eksistensinya lah yang dapat menjadi seorang ibu yang mencintai ketika anak menjalani proses berpisah dengan dirinya.
Cinta ibu kepada anak yang sedang bertumbuh, cinta yang tidak menghendaki apapun untuk dirinya sendiri, mungkin adalah bentuk cinta yang paling sulit dicapai dan jauh lebih samar di antara yang lain karena seorang ibu merasa tentram dengan dapat mencintai bayinya yang masih kecil. Namun justru karena begitu sulit, seorang wanita dapat menjadi ibu yang benar-benar mencintainya hanya kalau ia dapat mencintai. Jika ia mampu mencintai suaminya, anaknya yang lain, orang asing, dan sesama manusia. Wanita yang tidak mampu mencintai seperti ini dapat menjadi ibu yang penuh kasih sayang sejauh anaknya masih kecil. Tetapi ia tidak dapat menjadi ibu yang mencintai. Batu ujinya adalah kemauan untuk menanggung keterpisahan dan bahkan terus mencintai setelah keterpisahan itu. Cinta erotis. Cinta sesama adalah cinta antar kesetaraan. Cinta ibu adalah cinta kepada yang tak berdaya. Meskipun berbeda satu sama lain, keduanya mempunyai kesamaan, yaitu bahwa keduanya tidak terbatas pada satu pihak. Jika mencintai sesama, saya mencintai semua sesama saya. Jika mencintai anak, saya mencintai semua anak saya. Bukan hanya itu, saya mencintai semua anak, semua yang membutuhkan bantuan saya. Kedua jenis cinta itu sangat berbeda dari cinta erotis. Ini adalah cinta yang mendambakan peleburan total, penyatuan dengan pribadi lain. Cinta ini sungguh bersifat eksklusif dan tidak universal. Mungkin inilah bentuk cinta yang paling samar. Cinta ini terutama sering dikali dirancukan dengan pengalaman eksplosif jatuh cinta. Keruntuhan segala rintangan di antara dua orang asing dalam waktu seketika yang berlangsung sampai pengalaman itu terjadi. Namun seperti telah ditunjukkan sebelumnya, pengalaman keintiman seketika itu bersifat jangka pendek. Setelah orang asing itu menjadi pribadi yang telah dikenal dengan intim, tidak ada lagi rintangan yang perlu diatasi. Tidak ada lagi kedekatan seketika yang perlu dicapai. Pribadi yang dicintai itu sendiri telah dikenal dengan baik, atau mungkin lebih baik saya katakan sedikit lebih dikenal. Jika ada yang lebih mendalam dalam pengalaman tentang pribadi lain atau jika bisa dirasakan keluasan kepribadiannya, pribadi lain itu tidak akan pernah menjadi seseorang yang begitu dikenali, dan keajaiban dalam mengatasi rintangan itu mungkin akan muncul setiap hari sebagai sesuatu yang baru. Namun bagi kebanyakan orang, pribadi mereka sendiri dan pribadi orang lain cepat diselami dan cepat lelah. Bagi mereka, keintiman dibangun terutama melalui kontak seksual. Karena mengalami keterpisahan dengan pribadi lain pertama-tama sebagai keterpisahan jasmani. Penyatuan jasmani berarti mengatasi keterpisahan. Di samping itu ada faktor-faktor lain yang bagi banyak orang menunjukkan upaya mengatasi keterpisahan. Membicarakan kehidupan pribadi, harapan dan kegelisahan, berperilaku seperti anak-anak atau kekanak-kanakan, membangun kepentingan bersama, berhadapan dengan dunia, semua ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi keterpisahan. Bahkan menunjukkan kemarahan, kebencian, atau tidak adanya kemampuan untuk menahan diri dianggap sebagai keintiman. Dan ini mungkin menjelaskan ketertarikan yang menyesatkan di antara pasangan yang menikah, yang tampak intim hanya ketika diranjang atau ketika melampiaskan kebencian dan kemarahan. Namun semua jenis kedekatan ini cenderung semakin surut seiring dengan perjalanan waktu. Akibatnya seseorang mencari cinta dengan pribadi baru, dengan orang asing yang baru. Lagi-lagi orang asing itu menjelma menjadi pribadi yang intim. Pengalaman jatuh cinta pun kembali begitu menyenangkan dan mendalam. Dan kemudian lambat laun kian berkurang intensitasnya dan berujung pada keinginan dan penaklukan baru, cinta yang baru, selalu dengan ilusi bahwa cinta yang baru akan berbeda dengan sebelumnya. Ilusi ini sebagian besar disebabkan oleh karakter hasrat seksual yang samar. Tujuan dari hasrat seksual adalah peleburan, dan bukan berarti hanya suatu nafsu jasmani, melainkan juga pembebasan dari ketegangan yang menyakitkan. Namun hasrat seksual bisa dirangsang oleh kegelisahan akan kesendirian, oleh keinginan untuk menaklukkan atau ditaklukkan, oleh kesombongan, oleh keinginan untuk menyakiti dan bahkan untuk menghancurkan, di samping juga dirangsang oleh cinta. Tampak bahwa hasrat seksual dengan mudah bisa bercampur aduk dan dirangsang oleh berbagai bentuk emosi yang kuat, di mana cinta hanyalah salah satunya.
Karena dalam benak sebagian besar pasangan, hasrat seksual berjalan seiring dengan gagasan cinta. Mereka mudah sekali salah menyimpulkan bahwa mereka saling mencintai kalau mereka menghendaki satu sama lain secara jasmaniah. Cinta bisa mengilhami keinginan akan penyatuan seksual. Dalam hal ini, hubungan jasmani tidak diwarnai oleh ketamakan, keinginan untuk menaklukkan atau ditaklukkan, tetapi berpadu dengan kelembutan hati. Seandainya hasrat akan penyatuan jasmani tidak didorong oleh cinta, seandainya cinta erotis bukan sekaligus cinta sesama, hal itu tidak akan pernah berujung pada penyatuan yang lebih daripada sekedar kondisi orgiastik atau trans. Pada titik itu, ketertarikan seksual memunculkan ilusi penyatuan, tetapi tanpa cinta penyatuan ini hanya akan membuahkan perpisahan di antara kedua orang asing itu seperti sebelumnya. Kadangkala hal ini membuat mereka malu satu sama lain, atau bahkan membuat mereka saling membenci. Karena ketika ilusi itu lenyap, mereka merasa kerenggangan mereka jauh lebih nyata daripada sebelumnya. Kelembutan hati tidak seperti yang diyakini oleh Freud bukanlah suatu sublimasi naluri seksual. Ini adalah buah langsung dari cinta sesama dan terdapat dalam berbagai bentuk cinta, baik yang jasmaniah maupun yang non-jasmaniah. Dalam cinta erotis terdapat suatu eksklusivitas yang tidak ada dalam cinta sesama dan cinta ibu. Karakter eksklusif cinta erotis ini membutuhkan pembahasan lebih jauh. Eksklusivitas cinta erotis seringkali disalah tafsirkan sebagai kekuatan posesif. Kerap kali ditemukan dua orang yang mencintai satu sama lain tetapi tidak mencintai siapapun yang lain. Cinta mereka ini sesungguhnya adalah semata-mata egotisme. Mereka adalah dua orang yang mengidentikan dirinya satu sama lain dan mengatasi masalah keterpisahan dengan memperbesar individu yang tunggal menjadi dua. Mereka mempunyai pengalaman mengatasi kesendirian, tetapi karena terpisah dari sesama manusia, mereka tetap terpisah satu sama lain dan teralienasi dari diri mereka sendiri. Pengalaman penyatuan mereka adalah sebuah ilusi. Cinta erotis memang bersifat eksklusif, tetapi mencintai semua orang sesamanya, semua yang hidup. Cinta ini eksklusif hanya dalam pengertian bahwa saya dapat meleburkan diri saya sepenuhnya dan secara intensif hanya dengan satu pribadi. Cinta erotis menutup cinta kepada orang lain hanya dalam arti peleburan erotis, komitmen penuh dalam segala aspek kehidupan, tetapi tidak dalam arti cinta sesama yang mendalam. Cinta erotis jika itu adalah cinta mempunyai satu premis, bahwa saya mencintai dari hakikat jati diri saya dan mengalami pribadi lain dalam hakikat jati dirinya. Pada hakikatnya semua manusia adalah identik. Kita semua adalah bagian dari satu, kita adalah satu. Dengan demikian kita seharusnya tidak membedakan siapa yang kita cintai. Cinta pada hakikatnya adalah tindakan kehendak, keputusan untuk melibatkan hidup saya sepenuhnya pada hidup pribadi lain. Sesungguhnya inilah dasar pemikiran di balik gagasan tentang kerekatan perkawinan sebagaimana yang melatar belakangi banyak bentuk perkawinan tradisional yang di dalamnya dua orang mitra tidak pernah saling memilih, melainkan dipilihkan untuk yang lain, tetapi diharapkan saling mencintai. Dalam budaya barat kontemporer, gagasan ini tampaknya sama sekali tidak diterima. Cinta dipandang sebagai hasil dari reaksi emosional yang spontan, seketika diikat oleh perasaan terpukau. Dalam pandangan ini, yang dilihat hanyalah berbagai keunikan dua orang yang bersangkutan dan bukan kenyataan bahwa semua laki-laki adalah bagian dari Adam dan semua wanita dari Hawa. Ada satu faktor penting yang diabaikan dalam cinta erotis, yaitu kehendak. Mencintai seseorang bukanlah sekedar perasaan yang kuat, itu adalah sebuah keputusan, penilaian, dan janji. Jika cinta hanya sebuah perasaan, tidak akan ada basis bagi janji untuk saling mencintai selamanya. Perasaan hadir dan mungkin saja lenyap. Bagaimana saya dapat menilai bahwa perasaan itu akan ada selamanya kalau tindakan saya tidak melibatkan penilaian dan keputusan? Misalnya, seorang mungkin sampai pada posisi bahwa cinta semata-mata adalah tindakan kehendak dan komitmen, dan bahwa dengan demikian pada dasarnya cinta bukanlah soal siapa
kedua pribadi itu, entah diatur oleh orang lain ataukah hasil pilihan individu. Begitu pernikahan itu dilaksanakan, tindakan kehendak seharusnya menjamin kesinambungan cinta. Pandangan ini tampak mengabaikan ciri paradoksikal sifat manusia dan cinta erotis. Kita semua adalah satu, tetapi setiap orang dari kita adalah unik, entitas yang tidak dapat ditiru. Dalam hubungan kita dengan orang lain, paradoks yang sama juga berlaku. Karena kita semua adalah satu, kita dapat mencintai semua orang dengan cara yang sama dalam pengertian cinta sesama. Namun karena kita semua juga berbeda, cinta erotis memerlukan elemen-elemen tertentu yang spesifik dan sangat bersifat individual di antara beberapa orang, namun tidak di antara semua orang. Maka kedua pandangan itu, yaitu bahwa cinta erotis sepenuhnya merupakan ketertarikan individual, unik di antara dua pribadi yang spesifik, serta pandangan lain bahwa cinta erotis tidak lain adalah tindakan kehendak, memang benar, atau lebih tepatnya yang benar bukan ini atau itu. Oleh karena itu, gagasan tentang hubungan yang rentan dibubarkan jika seseorang tidak berhasil dengannya sama kelirunya dengan gagasan bahwa bagaimanapun juga hubungan itu seharusnya tidak dibubarkan. Cinta diri. Meskipun tampaknya tidak ada keberatan untuk menerapkan konsep cinta pada berbagai macam objek, pada umumnya diyakini bahwa betapapun luhurnya mencintai orang lain, mencintai diri sendiri adalah dosa. Diandaikan bahwa jika saya mencintai diri saya sendiri, itu berarti saya tidak mencintai orang lain, sehingga cinta diri sama dengan mementingkan diri sendiri. Pandangan ini berakar dalam pemikiran Barat. Calvin menyebut cinta diri sebagai hama. Freud membicarakan cinta diri dalam kaitannya dengan penyakit jiwa, namun pandangan nilainya sama dengan Calvin. Baginya, cinta diri sama seperti narsisisme, pengalihan libido pada diri sendiri. Narsisisme merupakan tahap paling awal dari perkembangan manusia dan pribadi yang dalam hidupnya kemudian kembali pada tahap narsistis. Ini berarti tidak mampu mencintai. Dalam kasus yang ekstrim, ia mengalami sakit jiwa. Freud beranggapan bahwa cinta adalah manifestasi libido dan bahwa libido itu berbalik kepada orang lain, cinta atau kepada diri sendiri, cinta diri. Maka dari itu cinta dan cinta diri saling meniadakan, dalam arti bahwa semakin bertambah yang satu maka yang lain semakin berkurang. Jika cinta diri buruk, itu berarti sifat tidak mementingkan diri sendiri adalah mulia. Muncul beberapa pertanyaan berikut. Apakah penelitian psikologi mendukung tesis bahwa ada kontradiksi mendasar antara cinta pada diri sendiri dan cinta kepada orang lain? Apakah cinta pada diri sendiri merupakan fenomena yang sama seperti sifat mementingkan diri sendiri ataukah berlawanan? Lebih dari itu, apakah sifat mementingkan diri sendiri dari manusia modern benar-benar merupakan perhatian pada dirinya sendiri sebagai individu dengan segenap kemampuan intelektual, emosional, dan indranya? Bukankah manusia modern telah menjadi bagian dari peran sosioekonominya? Apakah sifat mementingkan dirinya sendiri identik dengan cinta diri ataukah justru disebabkan tidak adanya cinta diri? Sebelum kita mulai diskusi tentang aspek psikologis dari sifat mementingkan diri sendiri dan cinta diri, perlu ditandaskan kekeliruan logika dalam gagasan bahwa cinta kepada orang lain dan cinta pada diri sendiri saling meniadakan. Jika cinta pada sesama saya sebagai manusia merupakan suatu kebajikan, cinta pada diri saya sendiri juga merupakan kebajikan dan bukan suatu keburukan, karena saya pun seorang manusia. Tidak ada konsep tentang manusia di mana saya sendiri tidak termasuk di dalamnya. Doktrin yang menyatakan pengecualian semacam itu menunjukkan kontradiksi dalam dirinya sendiri. Gagasan yang terungkap dalam kitab suci yaitu cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri, menunjukkan bahwa sikap hormat pada integritas dan keunikannya sendiri, cinta dan pemahaman terhadap diri sendiri tidak dapat dipisahkan dari sikap hormat serta cinta dan pemahaman terhadap individu lain. Cinta pada diri saya sendiri tidak dapat dipisahkan dengan cinta pada makhluk lain.
Sekarang kita sampai pada premis-premis psikologi yang menjadi dasar kesimpulan argumentasi kita. Secara umum, premis-premis ini adalah sebagai berikut. Bukan hanya orang lain, tapi kita sendiri adalah objek dari perasaan dan sikap kita. Sikap terhadap orang lain dan terhadap diri kita sendiri sama sekali tidak bertentangan dan berhubungan secara mendasar. Berkaitan dengan masalah yang kita diskusikan ini berarti cinta pada orang lain dan cinta pada diri kita sendiri bukanlah pilihan. Sebaliknya, sikap cinta terhadap diri sendiri akan ditemukan pada semua orang yang mampu mencintai orang lain. Pada prinsipnya, cinta tidak akan terbagi selama ada hubungan antara objek dan diri sendiri. Cinta sejati adalah ungkapan sikap yang produktif dan menunjukkan kepedulian, rasa hormat, tanggung jawab, dan pengetahuan. Cinta sejati bukanlah rasa dalam arti yang ditimbulkan oleh seseorang, melainkan upaya aktif demi pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi yang dicintai, yang berakar dalam kemampuan untuk mencintai. Mencintai seseorang merupakan aktualisasi dan pemusatan kekuatan untuk mencintai. Peneguhan mendasar yang terkandung dalam cinta ditunjukkan kepada pribadi yang dicintai sebagai suatu inkarnasi sifat-sifat dasar manusia. Dengan demikian, cinta pada seseorang berarti cinta pada manusia. Adanya semacam pembagian kerja, demikian disebut William James, di mana seorang mencintai keluarganya tetapi tidak mempunyai perasaan kepada orang asing merupakan pertanda ketidakmampuan mendasar untuk mencintai. Cinta manusia bukanlah seperti anggapan banyak orang, yaitu abstraksi yang muncul setelah mencintai pribadi tertentu, melainkan merupakan premisnya meskipun secara genetis diperoleh dengan mencintai individu tertentu. Dengan demikian, diri saya sendiri harus menjadi objek cinta saya yang sama besarnya dengan pribadi lain. Peneguhan kehidupan, kebahagiaan, pertumbuhan, dan kebebasan berakar dalam kapasitas untuk mencintai, yaitu dalam kepedulian, respek, tanggung jawab, dan pemahaman. Namun, mencintai secara produktif berarti seorang individu mencintai dirinya juga. Jika hanya mencintai orang lain, ia sama sekali tidak dapat mencintai. Jika benar bahwa pada prinsipnya cinta pada diri sendiri dan kepada orang lain saling berhubungan, bagaimana kita menerangkan sifat mementingkan diri sendiri yang jelas-jelas mengabaikan perhatian yang tulus kepada orang lain? Pribadi yang mementingkan dirinya sendiri hanya memperhatikan dirinya, menghendaki segala sesuatu untuk dirinya, merasa tidak senang dalam memberi, melainkan hanya dalam menerima. Dunia luar hanya dilihat dalam sudut pandang yang dapat ia peroleh darinya. Ia tidak peduli dengan kebutuhan orang lain, serta tidak menghormati martabat dan integritas mereka. Ia tidak dapat melihat apapun kecuali dirinya sendiri. Ia menilai semua orang dan segala sesuatu dari manfaat untuk dirinya. Ia pada dasarnya tidak mampu mencintai. Bukankah hal ini membuktikan bahwa kepedulian pada orang lain dan kepedulian pada diri sendiri merupakan pilihan yang tidak terhindarkan? Akan demikian halnya kalau sifat mementingkan diri sendiri dan cinta diri identik. Namun asumsi itu merupakan kesalahan besar yang telah menimbulkan banyak kesimpulan keliru yang berkaitan dengan masalah kita. Sifat mementingkan diri sendiri dan cinta diri sungguh bertentangan, sama sekali tidak identik. Pribadi yang mementingkan diri sendiri tidaklah begitu mencintai dirinya. Pada kenyataannya justru membenci dirinya sendiri. Ketidaksukaan dan ketidakpedulian pada dirinya sendiri ini yang merupakan salah satu wujud dari dirinya yang tidak produktif, membuat dirinya hampa dan frustasi. Ia senantiasa tidak bahagia dan sangat khawatir untuk segera merenggut kepuasan dalam hidup yang sesungguhnya ia halangi sendiri. Kelihatannya saja ia begitu peduli dengan dirinya, tetapi sesungguhnya hanya melakukan usaha yang sia-sia untuk menutupi dan mengimbangi kegagalan untuk menjaga jati dirinya. Freud berpendapat bahwa pribadi yang mementingkan diri sendirinya itu narsistis, seolah-olah ia telah menarik cintanya dari orang lain dan mengalihkannya untuk dirinya sendiri. Benar bahwa pribadi yang mementingkan diri sendiri tidak mampu mencintai orang lain, tetapi juga tidak mampu mencintai dirinya sendiri.
lebih mudah memahami sifat mementingkan diri sendiri dengan membandingkannya dengan perhatian yang berlebihan pada orang lain. Sebagaimana kita temukan misalnya pada ibu yang terlampau cemas. Meskipun sadar dan percaya bahwa dirinya sangat mencintai anaknya, ia sesungguhnya mempunyai permusuhan yang amat terpendam terhadap objek perhatiannya. Ia memberikan perhatian yang berlebihan bukan karena ia begitu mencintai anaknya, melainkan harus mengimbangi ketidakmampuannya untuk mencintai dengan sepenuhnya. Teori tentang hakikat sifat mementingkan diri sendiri ini dibuktikan dari pengalaman psikoanalisis dengan sifat tidak mementingkan diri sendiri yang neurotis, suatu gejala neurosis yang banyak ditemukan pada mereka yang biasanya terganggu bukan oleh gejala ini, melainkan oleh hal-hal lain yang berkaitan dengannya, seperti depresi, kelelahan, ketidakmampuan bekerja, gagal dalam hubungan cinta, dan masih banyak lagi. Sifat tidak mementingkan diri sendiri tidak semata-mata dirasakan sebagai sebuah gejala. Seringkali dianggap sebagai ciri bawaan yang membuat orang semacam itu bangga pada dirinya. Pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri tidak menghendaki apapun untuk dirinya. Ia yang hidup hanya untuk orang lain bangga karena tidak menganggap dirinya penting. Ia bingung ketika mendapati bahwa meskipun tidak mementingkan diri sendiri, ia tidak bahagia, dan bahwa hubungan dirinya dengan mereka yang paling dekat pun tidaklah memuaskan. Karya analitis menunjukkan bahwa sifat yang tidak mementingkan diri sendiri bukanlah sesuatu yang terpisah dari kecenderungan dirinya yang lain, melainkan merupakan salah satu darinya, bahkan pada kenyataannya justru yang paling penting bahwa ia lumpuh dalam kemampuannya untuk mencintai atau menikmati sesuatu, bahwa ia diisap oleh permusuhan terhadap kehidupan, serta bahwa di balik tabir sifat tidak mementingkan diri sendiri tersembunyi suatu pemusatan pada diri sendiri atau self-confidence yang sangat halus dan tidak kalah mendalamnya. Pribadi semacam ini dapat disembuhkan hanya jika sifatnya tidak mementingkan diri sendiri juga ditafsirkan sebagai suatu gejala yang berjalan seiring dengan yang lain, sehingga sisi tidak produktif dari dirinya yang berakar pada sifatnya tidak mementingkan diri sendiri dan masalah lain dalam dirinya dapat diperbaiki. Hakikat dari sifat tidak mementingkan diri sendiri sangat terlihat dalam pengaruhnya pada orang lain, dan yang paling sering terjadi dalam budaya kita adalah pengaruh dari ibu yang tidak mementingkan diri sendiri terhadap anaknya. Ia percaya bahwa dengan sifatnya tidak mementingkan diri sendiri, anaknya akan mengalami apa arti dicintai dan pada gilirannya belajar apa arti mencintai. Namun sifatnya yang tidak mementingkan diri sendiri tidak selalu sesuai dengan harapannya. Anak-anak tidak menunjukkan kebahagiaan pribadi yang yakin bahwa dirinya dicintai. Mereka gelisah, tegang, takut pada celaan ibunya dan khawatir tidak dapat memenuhi harapan ibunya. Biasanya mereka dipengaruhi oleh permusuhan tersembunyi ibunya terhadap kehidupan, yang tertangkap lebih oleh rabaan perasaan mereka daripada pengenalan yang jelas, dan pada akhirnya permusuhan itu merasuk ke dalam diri mereka. Secara keseluruhan, pengaruh ibu yang tidak mementingkan diri sendiri itu juga tidak berbeda dengan pengaruh ibu yang mementingkan diri sendiri menghalangi anak-anak untuk mengkritik si ibu. Mereka diwajibkan untuk tidak mengecewakan ibu. Di balik topeng kebajikan, mereka diajarkan untuk membenci kehidupan. Jika mempunyai kesempatan untuk mengkaji pengaruh ibu yang memiliki cinta diri yang tulus, seorang dapat melihat bahwa tidak ada yang lebih kondusif untuk memberikan pengalaman tentang apa arti cinta, kegembiraan, dan kebahagiaan kepada anak daripada dicintai oleh ibu yang mencintai dirinya sendiri. Gagasan tentang cinta diri ini tidak dapat dirangkum dengan lebih baik kecuali dengan mengutip Meister Eckhart tentang topik ini. Jika Anda mencintai diri Anda sendiri, Anda mencintai semua orang seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Sejauh Anda tidak mencintai orang lain sama seperti Anda mencintai diri Anda sendiri, sesungguhnya Anda tidak akan berhasil mencintai diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda mencintai semua dengan sama, termasuk diri Anda sendiri, Anda akan mencintai mereka sebagai suatu pribadi, dan pribadi itu adalah Tuhan dan manusia. Pribadi yang agung dan budiman itulah yang mencintai dirinya sendiri, mencintai semua secara setara.